Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Intaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pada siang hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang keluarga soleh, di mana pada hari kiamat ayahnya, istrinya, dan anak keturunannya oleh Allah dipertemukan dan dimasukkan semuanya ke dalam surga Aden. Hamba Allah yang meninggal belum tentu ketemu di hari kiamat. Apakah orang tua atau anaknya, belum tentu dia bertemu. Ada orang-orang yang punya makam keluarga di mana suami, istri, anak-anaknya ingin sama-sama dimakamkan di tempat yang sama. Apakah nanti akan dipertemukan oleh Allah? Belum tentu. Ini keluarga soleh ini oleh Allah dijamin dipertemukan di hari kiamat dan dimasukkan dalam surga Aden. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kepada hambanya yang soleh, bukan sekedar keluarga sakinah, tapi keluarga soleh. Dalam Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Firman Allah, jannatu adin, surga Aden itu dimasuki yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, dimasuki oleh keluarga-keluarga soleh, di mana abaihim, bapak-bapaknya soleh, wa azwajihim, istri-istrinya soleh, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya soleh. Apa yang disampaikan? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah dipertemukan oleh Allah, kemudian malaikat itu akan mendampingi bapaknya, istrinya, dan anak-anaknya memasuki pintu-pintu surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Diiringi oleh para malaikat. Jadi puraidernya itu malaikat. Bayangkan di hari kiamat, seorang ayah, istri, anak-anaknya dipertemukan oleh Allah, kemudian diiringi dan didampingi oleh para malaikat, semuanya masuk dari pintu-pintu untuk masuki surga Aden itu. Subhanallah. Siapa dia? Lihat ayat 20-nya. Mereka suami, istri, dan anak-anak yang dipertemukan oleh Allah di hari kiamat, kemudian didampingi oleh para malaikat masuk dari berbagai pintu surga Aden, adalah yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka yang berjanji kepada Allah dan tidak pernah membatalkan janjinya. Jadi ketika dia berjanji, dia penuhi janjinya itu, wala yanqudunal mitsaq, dan dia tidak membatalkan janjinya itu.
Ya Allah, apabila saya disembuhkan, saya berjanji akan bukan memelihara barangkali, akan menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kemudian sembuh, dipenuhi janji itu. Masuk pada kriteria pertama. Ya Allah, apabila saya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, saya berjanji akan menyisihkan uang itu untuk sedekah, untuk masjid dan sebagainya. Setelah Allah memenuhi janjinya, permintaannya, dia memenuhi janjinya, kriteria pertama sudah dipenuhi oleh dia. Kriteria kedua, di mana keluarga soleh akan dimasukkan oleh Allah dalam surga, dan sebutkan waladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang ahli silaturahim atau silaturahmi. Ini perintah dari Allah silaturahmi ini. Silaturahmi ini bukan hanya bertemu tangan dengan tangan, tapi bertemu antara hati dengan hati, saling mengikhlaskan. Dan silaturahmi ini adalah alat juga untuk mendatangkan rahmat Allah, bukan sekedar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kriteria kedua, dia adalah orang yang selalu menjalin silaturahmi ini. Ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi atau silaturahim, kata Nabi dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa dia? Orang yang pada saat meninggal dunia dia dalam keadaan sedang memutus silaturahim. Karena itu hati-hati, karena usia tidak ada yang tahu. Ketika meninggal dunia tidak saling memaafkan, dia membawa sifat-sifat buruknya, maka la yadkhulul jannah. Itu kriteria kedua. Kriteria ketiga, keluarga soleh di mana suami, istri dan anak-anaknya dipertemukan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga Aden adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dia takut pada Allah dan takut akan buruknya hisaban di hari kiamat. Takut kepada Allah dan takut buruknya hisaban di hari kiamat. Yang menentukan nasib hidup manusia di dunia dan di akhirat bukan kita, bukan sahabat kita, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sholat di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridho dan ampunannya. Kenapa? Takut kepada Allah. Datang dari jauh-jauh, datang ke sini untuk menghadap Allah. Takut kepada Allah. Dan takut akan hisaban di hari kiamat. Karena itu kata Nabi, ketika Nabi menasihati Abu Dzar, kata Nabi, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, khaffifil himla, ringankan bebanmu. Fa innal aqabatu ka'ud. Sesungguhnya perjalanan ini amat terjal. Perjalanan di hari kiamat itu amat terjal. Karena itu ringankan beban. Apa yang menjadi beban? Yang menjadi beban adalah apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki belum tentu jadi bekal, jadi beban di hari kiamat nanti. Tapi di nasihat berikutnya, Nabi SAW mengingatkan, kata Nabi, khudhi zadi kamil, fa inna safar ba'id. Perbanyaklah perbekalanmu, karena perjalananmu di hari kiamat itu amat jauh sekali. Di satu sisi harus memperkecil beban, di sisi lain harus memperbanyak perbekalan. Apa yang jadi beban di hari kiamat? Semua yang kita miliki akan jadi beban di hari kiamat. Uang yang disimpan oleh ibu dan bapak akan jadi beban di hari kiamat kalau tidak diamalkan. Ketika diamalkan itu bukan beban, itu perbekalan di hari kiamat.
Ibu-ibu, tempat minum, piring yang disimpan tidak pernah dipakai, disimpan di tempat-tempat hiasan, tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan, itu bukan jadi perbekalan dari kiamat, jadi beban dari kiamat. Baju yang tidak pernah dipakai bukan perbekalan, beban dari kiamat. Alat-alat yang dijadikan hiasan tidak dimanfaatkan, jadi beban dari kiamat. Termasuk rekening bukan perbekalan hari kiamat, rekening jadi beban dari kiamat. Tapi ketika diamalkan, itulah perbekalan. Khudhi zadi kamil. Perbanyaklah perbekalan, fa inna safar ba'id. Karena sesungguhnya perjalanan itu amat jauh. Ketika ada uang 100.000, kemudian diamalkan 5.000, sisanya bukan 95.000. Sisanya 5.000 kali 700 kali lipat, 3,5 juta. Itu perbekalan. Yang 95.000 bukan perbekalan, itu beban di hari kiamat. Orang yang paham akan beban dan perbekalan, insya Allah tidak ada yang jadi hiasan, tapi semuanya diamalkan dalam kehidupan ini. Itu kriteria ketiga, keempat. Kemudian yang berikutnya, suami, istri, dan anak-anak dipertemukan oleh Allah di hari kiamat, dimasukkan dalam surga. Dan siapa dia? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar ketika dia berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sebelumnya di tempat ini saya sampaikan, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kemenangan itu tidak diperoleh melalui cara apapun, tidak diperoleh melalui uang, melalui pengetahuan, melalui jaringan, tapi kemenangan, kata Nabi, ada di balik kesabaran. An-nasru ma'as sabri. Kemenangan ada bersama kesabaran. Orang yang dipertemukan dari kiamat nanti, suami, istri, dan anak-anak, adalah orang-orang yang sabar saat di dunia. Sabar itu bukan pendiam, bukan mengalah, bukan blow on. Sabar itu orang yang mampu mengendalikan diri ketika menghadapi tantangan, ancaman, dan cobaan itu. Kemudian apalagi waqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang keenam, orang yang mampu mendirikan salat seperti sekarang ini. Orang yang mampu mendirikan salat, ketika salat bukan sekedar bacaan. Salat itu bukan bacaan, ya, doa. Doa itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang paham akan ini, dia akan meyakini pada saat salat Allah sedang mengawasi kita. Karena itu komunikatif dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ahli infak, sedekah. Ya. Orang-orang yang ahli infak, ahli sedekah, sirran wa alaniyah, pada saat dia sempit, pada saat dia lapang, dia berinfak, itulah harga kunci surga Aden itu. Orang-orang yang infak, orang-orang yang sedekah pada saat sempit dan pada saat luang, masuk pada kriteria ketujuh, di mana suami, istri, dan anak-anak dimasukkan oleh Allah dalam surga Aden. Kriteria terakhir yang kedelapan, apabila meninggal dunia, kita dipertemukan oleh Allah dengan keluarga, dimasukkan dalam surga Aden. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Ialah orang-orang yang mampu mengubah keburukan dengan kebaikan. Mampu menjawab keburukan orang dengan kebaikan. Mampu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun organisasi, membangun lembaga dengan kebaikan
jauh lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan dengan membangun lembaga, rumah, perusahaan, partai politik dan sebagainya dengan ancaman dan kekerasan. 3 kali lipat lebih cepat kita membangun rumah tangga dengan kebaikan, 3 kali lebih cepat, lebih baik dibanding membangun rumah tangga dengan ancaman dan kekerasan. Membangun negara dengan kebaikan 3 kali lebih cepat dan lebih efektif dibanding dengan membangun negara dengan ancaman dan kekerasan. Nah, wa yadra'una bil hasanati sayiat ialah orang yang memiliki kriteria ke-8 di mana kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan dalam surga Aden. Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Subhanallah, mudah-mudahan kita yang sekarang menyaksikan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah di mana kita suami, istri, dan anak-anak ketika meninggal dunia dipertemukan oleh Allah dan sama-sama dimasukkan dalam surga Aden oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah masuk, apa yang sampaikan? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atasmu atas kesabaranmu, bukan atas kekayaanmu, bukan atas kepintaranmu, bukan atas jabatanmu. Tapi kata Allah, selamat atasmu atas kesabarannya. Apabila kita memiliki modal kesabaran, insya Allah yang 8 kriteria di mana suami, istri, dan anak-anak dimasukkan dalam surga Aden akan bisa kita amalkan. Kita harus melatih diri yang 8 kriteria itu. Jadi ahli orang yang mampu memenuhi janji, jadi orang yang ahli silaturahmi, jadi orang yang selalu mendirikan sholat, jadi orang yang ahli infak dan sedekah, jadi orang-orang yang sabar, jadi orang yang takut kepada Allah dan takut buruknya di hari kiamat, dan terakhir kita latih untuk mampu mengubah keburukan orang dengan kebaikan. Dilatih sehingga insya Allah Allah tetapkan kita sebagai ahli kebaikan untuk mendapatkan surga itu. Barakallah li walakum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.